لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini, malam ini yang sangat berbahagia, dalam rangka haul di blok Darung. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa setiap manusia pasti ingin dihormati, betul? Ibu-ibu pengen jadi orang mulia, betul? Pengen disanjung, pengen terhormat, pengen punya pangkat, pengen berwibawa, pengen punya kekuasaan, semua pengen. Akan tetapi harganya sangat mahal. Nggak usah jadi presiden, jadi kuwu saja, 2 hektar bu untuk nggak bakal jadi, bakal beli jadi kelenger. $2 miliar untuk jadi kuwu, punten Pak Uwon, Pak Uwon. Iya. Setelah jadi kuwu, berapa tahun dia dipanggil Kang Kuwu oleh sinden-sinden itu? Jambu Alas 5 tahun. Selesai jadi kuwu, ngojek di Jakarta, betul? Ada lagi yang ngelamun jadi bupati sampai pondoknya bubar. Selesai jadi bupati, tangkap KPK, peranggar. Betul? Pengen jadi profesor doktor, 40 tahun sekolahnya. Setelah pensiun, itu semuanya penghormatan, kekayaan, kewibawaan, harganya mahal. Dan senangnya hanya sebentar, kecewanya berkepanjangan. Jadi wong kene ini senengnya sengsaranya Coba kita ulang lagi pikiran kita supaya kita jernih. Jadi artinya bahwa kehormatan, kemuliaan, semua itu harganya mahal. Senangnya kita hanya dapat 5, kecewanya 500. Senangnya mau oleh 5, getune oleh 500. Kenapa? Karena ketika kita ini pangkatnya turun, yang tadinya dipanggil Kang Kuwu terus dipanggil Durahman baik, lenger gitu. Ya begitu kan? Iya. Nih ibu-ibu sekalian yang biasa tiap hari makannya ikan asin, tempe, apalagi jangan lompong, pepes teri. Kalau sudah sehari-hari begitu nggak ada masalah, kita nyaman saja, kita bahagia saja, malah uruge masih pintel orang. Tetapi ketika orang yang tadinya sawahnya 200 hektar kaya raya, setelah jatuh miskin, mangsa doyana mangan gesek dia. Bener? Kesengsaraan. Yang tadinya kalau sepanjang jalan orang menyapa, setelah tidak punya pangkat lagi, tidak ada yang menyapa, sakit hati. Yang tadinya dipanggil Wakaji Darkun, mari kum,
itu adalah penderitaan di hati. Jadi artinya menurut saya, kalau ibu-ibu kepengen kemuliaan, carilah kemuliaan yang abadi. Jangan mencari kemuliaan yang sementara dan sebentar. Paham, Bu? Kalau kemuliaan yang abadi itu apa? Biayanya tidak mahal, tapi akan dibawa mati sampai akhirat, sampai nurun ke anak cucu kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik, menolong orang, kebersamaan, ibadahnya yang benar. Nah, hari ini, malam ini yang kita hauli, itu orang-orang yang pasti dulunya pernah berbuat baik. Betul? Nah itulah, sampai mati masih dihormati. Kalau bukan karena penghormatan mereka sudah mati, tidak mungkin sebanyak ini orang berkumpul. Betul nggak? Saya mau cerita. Ada seorang waliullah, namanya Syekh Mubarak. Dia datang menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Mungkin bapak-bapak kenal ya. Harun ar-Rasyid itu adalah Khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal ahli ilmu pengetahuan. Dia datang ke kerajaan itu. Ini orang sekota Baghdad, semua datang berebut, minta salaman, kepengen ngambung tangan, sampai berjubel, sampai berebut, sampai sendal pada copot kabeh, sampai debu beterbangan, ya sesak dumpel, ingin bersalaman dengan Syekh Mubarak tadi. Istri Khalifah Harun ar-Rasyid melihat dari balkon, itu apa orang ramai banget kumpul-kumpul tuh berebut, ada apa itu sampai sesak banget. Oh, itu ada Syekh Mubarak. Ya Allah. Sambil manggut-manggut dia bilang, kalau begitu yang jadi orang terhormat dia, bukan suami saya Harun ar-Rasyid. Mereka datang dengan berjalan kaki, semua orang menyambutnya, berkumpul dengan beliau. Suamiku Khalifah, untuk mengumpulkan orang banyak mesti pakai cambuk dulu supaya datang. Jadi siapa yang lebih mulia? Nah itulah persoalan. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, cobalah kita mencari kemuliaan yang sifatnya abadi untuk selamanya. Nah, kalau kemuliaan yang abadi bukan untuk diri kita saja, sampai anak-anak cucu kita juga ikut menikmati. Mangga, nih kan Haji Fuad umpamanya, kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Haji Fuad, saya mau nanya, ketika pulang dia ongkosin nggak? Dia ongkosin nggak? Nyanang, salaman nyanang. Apa? Ingat bapaknya. Paham gak? Kalau kita berbuat jahat di dunia ini, itu kecelakaannya sampai ke anak cucu kita. Percaya atau tidak? Sampai tekan anaknya sampeyan 40 tahun, anak wajar beli payu-payu. Kenapa? Ambit-ambit pitung turunan. Masa ya anaknya kita gak ditepungakan ke golongan gento. Paham? Mana mungkin akan kukawinkan anakku dengan turunan garong seperti itu. Kejahatanmu mencelakai dirimu sendiri dan mencelakai anak cucumu juga. Paham? Ya iya. Gimana lagi? Tetapi oleh karena itulah makanya ibu-ibu sekalian, saya lagi mencoba bikin majelis zikir di Tegalagur ya, dengar ya, yang ngampel. Zikir di sana itu namanya kontrak Brayan urip dunia akhirat.
Artinya kita membangun kebersamaan dari dunia sampai akhirat. Apa konsekuensinya? Andaikan ada anggota majelis zikir saya meninggal dunia, itu sudah komitmen setiap malam Sabtu akan dikirimi Fatihah sampai sekarang. Bayangkan, akan ada orang yang mendoakan selamanya. Siapa saja. Artinya bahwa, coba ibu-ibu pikir, kalau kita mendoakan orang tua, haulan, tahlilan, ngundang orang kan? Pakai duit nggak ngundang orang? Bikin acara seperti ini kira-kira cukup enggak nih? 10 juta? Kurang. 20 juta? 30 juta? Tentu banyak sekali. Ketika bersama saya gratis semuanya, karena tidak ada bayaran. Pokoknya anggota dikirimin Fatihah tiap malam Sabtu. Sejak itu mulai bertambah banyak. Sebab ibu sekalian, ini belum tentu bapak-bapak ibu sekalian punya anak cucu mau mendoakan kita. Malah justru yang mendoakan kita kadang-kadang orang lain. Dalam persahabatan saja, apakah pasti saudara kandung akan menjadi saudara kandung selamanya? Tukaran beli. Kadang-kadang kita bersahabat dengan orang lain, betul? Yang mengirim Fatihah untuk Syekh Syarif Hidayatullah anak cucunya bukan kok, kita semuanya. Mantu dudu mertua dudu, betul nggak? Nah, makanya itulah kadang-kadang anak kita sendiri, bapaknya mati, boro-boro ngurusin kafan bapaknya, berebut nyongkel lemari, berebut sertifikat. Bapaknya dibiarkan terlantar tidak mandiin, berebut sertifikat. Ya kenapa? Ya karena kitanya mengejar kemuliaan sementara, hanya harta dan sebagainya, sampai anak-anak terlantar. Kalau anak kita terlantar, kita tidak didik dengan akhlak mulia, dengan pendidikan di pesantren, di madrasah, menjadi anak yang saleh, dipersanya bekerja mencari harta, kaya. Masya Allah Bu, anak-anak cucu kita boro-boro mendoakan kita, akan dendam kepada kita semuanya. Suatu hari ada anak menjelang bulan puasa, nyekar ya, di makam kan? Sawal sebelum puasa? Sebelum puasa nyekar. Ada anak rambutnya dikepang, dicat merah, pakai anting, hidungnya pakai anting, lidahnya pakai anting, di bibirnya pakai anting, badannya ditato semuanya. Datang ke kuburan, nanya sama kemit, Mang, mana rumahnya Bapak Darkum? Ini si kemit terkagum-kagum, ada anak pang mau nyekar ke makam bapak ini. Tuh sana tuh makam itu di pojok tuh, yang miring tuh maisanya tuh. Oh ya makasih. Tekangkana diuyui makam itu. Gara-gara sila kita sengsara. Bayangkan di alam dunia oleh anak cucunya sudah dikutuk seperti itu. Ya, kemuliaan yang abadi akan dibawa mati sampai akhirat, sampai anak cucu. Saya ingin katakan lagi, Nabi Khidir ketika mendidik Nabi Musa, pelajaran terakhir membangun tembok yang sudah miring, betul? Kata Nabi Musa, kenapa didanggamin? Ini di bawahnya ada harta karun, diselamatkan. Kenapa? Iya.
abuhuma salihah, karena bapaknya orang soleh. Paham Bu? Karena kitanya soleh, anak-anak kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, belum mati, belum dikubur, masih. Dulu ada seorang yang sangat soleh sekali, namanya Habib Syekh Jaga Satru, bapaknya Kang Ayep Mo, pernah dengar? Nah itu, saya dulu di sana. Ketika meninggal dunia, dari Jaga Satru ke makam Jabang Bayi di rumah sakit Kesambi. Kayak mungkin sama dengan dari sini ke Pasar Kertasmaya ya. Ya, jauhnya tuh. Ini katil berjalan sendiri. Paham? Artinya ulung-ulungan. Orang tuh berbaris sepanjang jalan, semua ingin memegang. Paham? Orang se-Indramayu nangis semua kehilangan. Tapi ketika orang itu mencari kemuliaan sementara, begitu mati semuanya habis. Apalagi kalau dia tidak baik, tidak benar, begitu mati boro-boro nangis. Alhamdulillah. Ana sing kaulan anjrem di kali daru mana.